Assalamualaikum Bu Erna, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Sehat Bu Erna? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Bu Erna sekarang kemarin ya ada apa? Misalnya mau melaksanakan supervisi ya? Ya, betul. Terus bagaimana? Coba diceritakan dulu tujuan pembelajaran, kemudian apa yang akan saya amati nanti ketika pembelajaran itu, dan nanti strategi yang sudah bisa. Oke. Untuk pembelajaran supervisi besok, yang utama dari tujuan pembelajarannya, karena materi yang akan saya ambil nanti berkaitan dengan bukti dan juga gambaran. Nanti tujuan pembelajaran saya yaitu anak bisa mengidentifikasi berbagai macam jenis hobi dan juga gambaran mereka masing-masing. Jadi nanti pada pembelajaran tersebut nanti rencana saya itu ingin mengidentifikasi hobi dari masing-masing siswa tersebut. Kemudian untuk strategi yang akan saya pakai, karena ini berkaitan dengan hobi atau gambaran, maka nanti dalam proses pembelajaran itu saya akan menggunakan pembelajaran diferensiasi. Ya, yang pertama yaitu nanti berkaitan dengan diferensiasi konten. Jadi apa gambaran mereka sesuai dengan materi pembelajarannya nanti. Jadi nanti apakah anak itu benar dengan hobi ini atau anak benar hobi ini dan sebagainya. Kemudian selain diferensiasi konten, rencana saya nanti saya akan mengambil yaitu tentang diferensiasi produk. Jadi nanti setelah materinya atau kontennya tersampaikan, kemudian anak saya minta untuk membuat produk dari hasil pembelajaran itu dengan produk yang berbeda dari masing-masing siswa. Jadi nanti area yang pengembangan tidak Bu Erna capai itu adanya di Diferensiasi konten dan produknya. nanti di kelas berapa? Di kelas 7. Jadi nanti di kelas 7 saya mohon izin nanti untuk mendokumentasikan video atau foto yang nanti bisa digunakan sebagai kita review bersama-sama itu karena rencana nanti jam berapa? Jam pertama jam 1 ya, mulai jam 7:30 sampai pukul 8:50. 2 jam pembelajaran. Untuk apa bahan-bahannya sudah disiapkan? Untuk bahan-bahannya sudah saya persiapkan dari media pembelajarannya. Nanti ada sebuah video, kemudian nanti siswa juga saya ajak bermain melalui aplikasi permainan Wordle. Jadi untuk mencocokkan mencocokkan gambar dengan namanya. Terus untuk LKPD-nya? LKPD-nya nanti berupa rencana saya mau menggunakan aplikasi juga, aplikasi Google. Jadi nanti anak-anak menggunakan apa? Iya, menggunakan Google. PAJK-nya ketemu. Iya. Harapannya nanti ya semoga lancar. Dan nanti ada hal-hal yang bisa kita pelajari. Itu benar ya? Iya. Ini nanti kita langsung ke di Kelas 7. Begitu? Iya. Kita langsung bersama. Terima kasih Bu Yana. Mr. Alexander, let's be pray together. Mr. Chairman of this class, good morning. Let's try together. Try begin. Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning. How are you today? Okay, I'm fine too, thank you. Okay, good. Now,
playing tennis. What's your hobby? What do you like to do? Okay, can you sing this song? Your Okay, coba praktek. what do you like to do? What's your hobby? What is fun for you? Nah, this is the sample of hobby. My hobby is reading books. Reading books. My hobby is cooking. Cooking. Huh? Masak. Okay. My hobby is singing. Singing. My hobby is photography. Photography. Ya, coba kita nyanyi lagi. What's Your what do you like to do? What's your hobby? What is fun for you? contohnya lagi. What's your hobby? What do you like to What do you like to do? Do you have a hobby? Yes. Usually hobby is doing in your spare time. Jadi hobi itu biasanya dilakukan pada saat kamu luang. Oke. This is the title of our lesson today. Jadi ini adalah judul dari pelajaran kita hari ini, yaitu hobbies, interest, expressing like and desire. Jadi nanti hari ini kita akan mempelajari tentang yang namanya hobi, kemudian kebenarannya apa, dan ungkapannya untuk mengungkapkan kesukaannya itu bagaimana, dan juga untuk mengungkapkan rasa tidak suka itu bagaimana. Nah, itu tujuan kita dari ini. Oke, this is the kinds of hobby based from the video. Jadi ini adalah macam-macam hobi berdasarkan video tadi. Nah, Vera playing guitar. Nah, yang pertama adalah bermain gitar. Can you speak? No. Nggak bisa berenang. Tapi bisa berarti bisa. Iya, bisa. Nanti bisa. Tapi misalnya juga pas meja itu nggak bisa karena kan dia jalan di sekolah. Oke, next playing tennis. Oke, ada yang suka main tenis? Komik. Novel. Apa tadi? Mana komik atau novel ya? Iya. Ada yang suka Buku pelajaran. pengetahuan sains gitu. Aku tapi pakai Anak-anak zaman sekarang sukanya kayak gitu. Terus next cooking. Nah, masak. Siapa yang suka masak? Oke, nanti kapan-kapan bawakan Berna masakan di sini cek apa suka masak? Kok eksperimen? Masak kok eksperimen? Oh, maksudnya coba-coba gitu. Nah, dia sudah berhasil eksperimen apa? Goreng telur tapi jamnya bersentik. Apa itu video apa itu Instagram apa itu? Oke, so eksperimen. Nah, this kind of eksperimen. Jadi nanti katanya suka nyanyi. Oke, next contoh lagi tadi fotografi. Nah, ada yang suka ada yang punya hobi fotografi? Saya sebenarnya nggak ada. Nanti hobi fotografi terus diedit, bikin konten. Oke, biar please you can open your bisa kita ambil carefully-nya. Terus ink-nya saya kirim ke salah satu teman saya. Auto in the polling, coba kalian bisa buka pollingnya.
Okay, you can choose one of the hobbies. Sorry, you can choose one of your interests. Gak boleh ditanya apa. Ya, rak apa-apa. Oke, teman. Oh, sebentar, aturannya tak ubah dulu. Traveling 20,69. Ini sudah ada 28. Berarti musik karena and then please understand the content of this dialog. Jadi kalian nanti pahami isi dari dialog ini. Oke, do you understand? Paham? Satu meja saya kasih satu. And then music ini ada kakak. Berarti ini bertiga. Music. Ini sport politiknya. Ini ayo HP-nya disimpan.
I like silat. I like playing football. And then yang cewek, you? What kind of sport you like? Like? Cycling, yes. Nah, okay, bersepeda. And then, you? Adam? What kind of sport you like? Swimming. You can swim? Oh iya, Pak. Okay, I like swimming. Nah, sebenarnya jadi ungkapan apa yang digunakan dalam dialog ini? To show about hobi or interest, yang menunjukkan tentang hobi atau kegemaran. Apa? Ungkapannya apa yang dipakai dalam dialog? Jadi ungkapannya yang digunakan untuk menunjukkan sebuah hobi atau kegemaran adalah ungkapan I like. Oke, next yang berikutnya from music. Oke, do you find the kind of music yang dialog? Nah, what's that? Jenis musik apa? Pop, genre-nya apa? Pop and pop apa? Ada kata tersinetron. Siapa yang akan jenis musik di sini adalah musik pop dan juga dangdut. Jadi ungkapannya ini. Oke, do you know ini song? Siapa yang tahu? Malah suka kali potret klip. Tahu? Nah, apa judulnya? Coba, can you sing?
Sopo? Salah saya. Mana boleh lagi? Ini yang sudah submit ya? Yang belum submit, yuk. Ada skornya, ada timernya juga. Jadi yang Bil cepet mana Bil? Ayo. Waduh, aku memang tak Aku sembuh. Aku tak kenal. Tapi merasa piye mau? Terus nak istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ali. Nah, apa kabarnya ini semuanya? Alhamdulillah. Baik ya. Gimana kabar Pak Ali? Keluarga Sehat semua? Saya Gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiklah. Hari ini karena kita sudah diberi kesehatan, keselamatan, hari ini merupakan untuk melaksanakan pendampingan individu yang kelima kepada Pak Ali, di mana pendampingan individu kelima ini tentang pendanaan pasca observasi. Nah, kemarin Bu Lena Ya, Bu Lena sudah dilakukan supervisi akademik sama Pak Ali. Sudah Pak. Kapan dilaksanakan supervisi? Untuk pra observasinya hari Senin, Hari Senin. 16 Oh. Oktober. Oh. Kemudian untuk pelaksanaan observasinya itu hari Rabu, Hari Rabu. tanggal 18 Oktober. Oke, itu sudah terjenjang ya. Iya. Terus materinya di kelas berapa Bu? Materinya apa ya? Materinya kemarin itu tentang hobi, kemudian kekebalan, Kenapa? hobi, Hobi. Ya, tentang hobi, kekebalan dan juga ungkapan suka dan tidak suka. Karena kebetulan saya mengajar bahasa Inggris Pak. Oh, saya jadi satu. GMP. Oh, ya GMP luar biasa ini. Di kelas berapa Bu ya? Kelas 7 itu. Kelas 7. Oke. 7 kelas 7 bahasa Inggris ya. Oke, baiklah. Karena ini merupakan pasca observasi, saya pengen denger nih wawancara ataupun keluh kesah atau curhatan dari Ibu Irna kepada Pak Ali. Apa yang sudah dirasakan dan sebagainya. Itu ya Pak Ali ya. Saya silakan Pak Ali untuk menanyakan dan saya tak cukup diam saja. Monggo Pak Ali. Terima kasih Pak Lutfi pengajar praktik ya. Saya pertama saya minta maaf untuk mendokumentasikan. Ya, enggak apa-apa. Begini Bu Erna, kemarin saya sudah melihat ada beberapa observasi kegiatan pembelajaran Bu Erna. Iya, saya pengen tahu Bu, perasaan Bu Erna saat pembelajaran itu. Rasanya senang sekali Pak, tapi apa nih, ada sedikit kekhawatiran juga kecemasan karena karena kemarin itu adalah proses pembelajaran yang pertama kali saya lakukan untuk proses pembelajaran diferensiasi. Ya, karena sebelumnya memang saya belum pernah melakukan pembelajaran seperti itu. Yang membuat Bu Erna gundah apa? Saya takutnya itu nanti kalau tidak sampai ke anak, jadi tujuannya gitu. Tujuan belajarnya itu kalau tidak sampai kepada anak. Karena belajar diferensiasi itu kan apa namanya berbeda-beda ya, caranya itu. Jadi kalau ini materinya
Nah terus kemarin mendiferensiasikannya bagaimana? Kemarin itu pendiferensiasinya itu berdasarkan dari kegembiraannya anak-anak. Jadi kemarin saya membuat semacam polling atau survei ke anak dan musiknya itu. Saya kemarin memberikan 3 pilihan kepada anak. Yang pertama yaitu tentang sport, olahraga, kemudian yang kedua musik, dan yang ketiga itu traveling. Jadi anak saya minta untuk memilih mereka itu gemar apa, gemar di sport atau gemar di musik atau gemar apa itu bepergian. Terus gini, setelah dan melaksanakan itu intinya punya merasakan kekurangan Adanya kekurangan ya. adanya kekurangan seperti itu. Ada Pak, jadi kemarin itu apa namanya di awal pembelajaran itu saya belum memberikan istilahnya itu kosakata yang terkait pada materi yang akan saya ajarkan. Jadi ketika proses pembelajaran itu anak masih banyak yang masih kesulitan. Jadi permasalahannya itu mengenalkan kosakata yang terkait pada materinya yang akan diajarkan. Ya, terus gini, kalau ada kekurangan yang saya kan mesti ada dia bisa cerita yang dirasakan pembelajaran. Untuk kelebihannya kemarin itu yang pertama saya sudah menggunakan metode pembelajaran yang menarik kepada anak, contohnya yaitu menggunakan video pembelajaran, kemudian apa namanya itu polling itu dari apa ya? Mendiferensiasikan yang itu. Terus yang ketiga itu kemarin pada saat pengerjaan LKPD itu kemarin saya pakai secara online. Nah, yang menggunakan itu aplikasi Wordle itu, jadi anak itu menyusun menjadi sebuah kata yang berkaitan dengan tapi terus kayaknya kemarin ada slide yang bagus juga apa presentasinya ketika menjelaskan materinya. Ya, itu kemarin setelah selesai apa namanya pembelajarannya itu memang untuk perangkuman materi itu memang saya jadikan satu. Jadi biar semua anak itu tahu, oh meskipun saya itu hobinya ini, saya sukanya ini, tapi untuk mengungkapkannya itu sama dengan ungkapan yang sama. Terus setelah tadi kan sudah menyampaikan kekurangan, terus kendala ketika proses Kemarin ada lah kendalanya itu gini. Kemarin itu ternyata itu belum menunjukkan biaya positif ke anak itu. Nah, saya masih ini gimana? menunjukkan budaya positifnya itu gimana ya Pak ya ke anak ya? Dalam proses pembelajaran gitu loh. Saya kemarin itu kan gini, ada saya mengamati ya, ketika proses belajar itu kan ada siswa yang pas mengelompokkan kan ada yang nah itu kan perlu kita dia punya potensi namanya itu bisa kita gunakan menjadi ide. Nah, dia sukanya oke dikasih misalnya menceritakan sesuatu itu masih juga kalau misalnya kita punya melihat ya itu sebenarnya yang belum belajar bisa diarahkan. Memang biaya positif itu nggak bisa langsung kelihatan ya, bisa 3-4 tahun yang akan datang baru kelihatan rasanya itu. Terus untuk rencana pengembangannya karena tadi untuk namanya tadi di awal pembelajaran itu saya kan ya tidak harus semuanya. Jadi rencana saya untuk pengembangan ke depan itu nanti setiap mulai proses pembelajaran itu akan saya berikan semacam contoh kosakata. Jadi kosakata yang terkait knowledge-nya ya, supaya nanti ketika proses pembelajaran anak itu tidak ada modalnya juga untuk belajar. Terus untuk rencana tidak lanjut dengan ke depan Rencana mau melaksanakan tadi yang PST tadi budaya positif kemudian knowledge-nya itu
diferensiasinya itu nanti rencana nanti mulai minggu depan Pak. Jadi mulai minggu depan nanti saya akan mulai untuk proses belajar. berarti Rencana nanti tidak lanjutnya. diimplementasikan di kelas yang sama atau kelas lain? Untuk melihat perkembangan, rencana saya nanti akan saya laksanakan di kelas yang sama. Oke. Supaya terlihat perkembangannya bagaimana. Baik. Jadi gini Bu, nanti kalau misalnya nanti sudah dengan implementasikan, saya ingin mendengar BKP dari dengan juga. Oh, ternyata hasilnya seperti ini. Terus kira-kira kalau dengan itu setelah melakukan itu ketercapaian terhadap tujuan pembelajaran. Kalau Yang kemarin itu. kalau melihat dari proses belajar yang sudah saya laksanakan kemarin itu sekitar 80% Pak. Karena ya 80% karena memang yang apa tadi untuk budaya positif itu kan memang belum terlaksana ya, belum ada dalam proses belajar itu terlaksana. Tapi kalau tujuannya jelas Tujuannya apa? sudah Itu hubungannya dengan konten materi itu ya. Terus harapannya Bu? Harapannya ke depan nanti saya ingin lebih maksimalkan dalam proses pembelajaran diferensiasi itu, kemudian PSI-nya PSI dan juga budaya positifnya tadi Pak. Untuk diri tadinya, hasilnya Untuk kompetensinya saya juga akan memberikan sering-sering literasi pada anak lah. Ya, saya pikir cukup itu Bu Erna. Terima kasih. Ini sangat luar biasa. Dan juga banyak belajar juga. Begitu Pak Habibie, saya kembalikan waktunya. Oke, terima kasih luar biasa. Sangat luar biasa ini. Berkolaborasi guru yang sangat hebat. Oke, Sama-sama MGP. baiklah Pak Ali dan Bu Ena sudah sangat luar biasa sekali dari wawancaranya ini. Sedikit ada gambaran materi saya tentang panjenengan apa yang saya sebelum diakhiri saya ingin tanya nih sama Bu Ena, gimana Bu kesan pesan setelah melakukan apa namanya ini supervisi akademik yang sudah dilakukan Pak? Kesan dan kesannya bagaimana? Kesannya saya senang sekali karena Pak Agus memberikan bimbingan kepada saya itu sangat luar biasa. Jadi mulai dari pra observasi sampai dengan kegiatan observasi itu beliau sudah memberikan bimbingan yang sangat luar biasa kepada saya. Dari pembelajaran berdiferensiasi yang belum pernah saya lakukan, kemudian Pak Agus memberikan bimbingan itu kok caranya hal yang baru buat saya. Nah, jadi sehingga sampai terlaksana pada proses pembelajaran itu Kesannya apa? Kesannya Pak Ali jangan bosan-bosan membimbing saya karena masih perlu banyak bimbingan sekali. Oke, ya. Terus pada Pak Ali nih, gimana perasaannya setelah melakukan menyelesaikan profesi akademik pada Bu Ena? Saya ingin tahu ini. Jadi gini, yang disampaikan Bu Ena tadi sambil lihat. Jadi ketika saya secara pribadi kemarin kunjungan kelas di Bu Ena itu di luar ekspektasi saya. Oh iya. Jadi begini, ketika saya sendiri kemarin ketika menerapkan berdiferensiasi dan PSE itu sangat seru. Tapi ketika saya melihat kelasnya Bu Ena itu sangat luar biasa. Oh gitu ya. Jadi sangat luar biasa itu. Dia itu dari awal setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian dia menggunakan teknologi untuk mendiferensiasikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mendiferensiasikan kontennya itu juga bagus. Konten yang berdasarkan IT tadi ya. Berdasarkan IT tadi. Kemudian jadi penggunaan IT-nya itu sangat luar biasa. Jadi ini memang guru abad 21. Benar-benar guru abad 21. Jadi yang kehadirannya itu selalu dinanti oleh anak. Kemudian sampai ke proses penilaiannya itu, kemudian memberikan kesempatan anak untuk presentasi, terus membimbing menemani anak untuk ketika ada pertanyaan. Dia sangat open mind sekali.
menjawab pertanyaan siswa itu dengan sabar. Jadi sampai keliling-keliling gitu. Oke. Kemudian bahkan kemarin itu ada yang apa ya? Bahkan beliau itu rela sharing kuota. Oh, Jadi anak-anak yang nggak punya siapa yang tanya Kuota. sodakonya itu kan luar Oke, biasa sekali. sangat luar biasa sekali. Oke Pak Ali, saya rasa cukup untuk refleksi maupun pembelajaran ini. Sekali lagi, pembelajaran yang jenengan lakukan ini tidak hanya berhenti di saja. Harapan saya seperti itu. Teman-teman dari Bu Erna pun harus jenengan bimbing, baik secara terstruktur maupun secara terus. Karena biar bagaimanapun kita merupakan aktor di balik tercapainya ilmu kita sendiri. Nah, semuanya berpihak pada murid dan memerdekakan manusia. Oke, saat ini semoga saja apa yang sudah jenengan lakukan memberikan dampak baik pada siswa, khususnya di SMP Negeri 1. Oke, terima kasih sangat luar biasa atas tercapaian dan penolakan panjenengan. Saya cukupkan sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.